Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, salam Bogor Barat. Jumpa perdana bersama Barometer Bogor Podcast bersama saya Pak Iskandar Api Oscar. Alhamdulillah pada hari ini tamu kita Kang Lurah Andi Supriyadi yang lebih dikenal dengan Kang Andi Bram. Gimana Kang Andi? Sehat? Alhamdulillah. Nah, syukur, alhamdulillah sehat. Terima kasih Kang Andi Bram sudah berada di BN Podcast. Ini Kang Lurah, kita sedikit berbincang-bincang mengenai seputaran baik itu profesi yang jelas, keluarga dan segala macam. Satu, saya rada bingung Kang Lurah. Iya. Kalau yang lain itu begitu dia dilantik atau sebelumnya atau pendaftaran itu kadang-kadang dia bilang, waduh Bogor Barat itu identik dengan Jaro. Ini kemarin-kemarin itu saya bilang kok saya pernah nge-WA ke Kang Lurah, aduh nggak mau saya mah jadi, itu kenapa sih? Pinginnya jadi Lurah aja atau nggak Jaro Bram gitu loh. Gitu. Gimana itu Kang? Jadi begini, yang namanya Jaro itu kan identik dengan kesepuhan, dengan tokoh masyarakat. Saya itu kan berasal dari masyarakat biasa, bukan seorang tokoh, bukan lagi seorang kasepuhan. Kalau Jaro di suku Baduy sana kan memang betul-betul tokoh ya, difigurkan ya. Saya dari masyarakat biasa, artinya kenapa saya lebih suka disebut dengan kepala desa atau dengan lurah saja ketimbang dengan Jaro, itulah alasannya. Ya, artinya mungkin nggak mau pakai nama gegabah lah ibaratnya, betul. Gitu karena Kang Bram sendiri sangat menghargai sesepuh atau kasepuhan tersebut gitu ya Kang. Ya. Oke Kang, gini dari pelantikan kan sudah berapa lama Kang Lurah sendiri sampai dari pelantikan sampai sekarang kira-kira udah berapa bulan ya? Kebetulan sampai besok tanggal 3 November itu pas pelaksanaan pemilihan. Jadi kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ya. Iya, perjalanannya sudah 1 tahun. Walaupun kalau mengikut kepada rujukannya kepada pelantikan tanggal 18 Desember, artinya masih baru 11 bulan perjalanannya. 11 bulan. Ya. Terus dalam jangka 1 tahun ini gambaran Kang Lurah, kalau bilang kita cukup untuk ke masyarakat kayaknya belum cukup ya Kang, karena baru 1 tahun tadi. Nah, lantas ada sistem kinerja khusus dari Kang Lurah sendiri itu sudah berapa yang memang target dalam artian 1 tahun ini sudah pembangunan ini apa? Kalau umpamanya pembangunan di luar pembangunan pun apa sih sebetulnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebetulnya APBD Desa Cigudeg itu mengalami beberapa perubahan. Ada kurang lebih sekitar 5 kali perubahan sehingga yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu berubah terus. Karena dengan adanya COVID tadi. Betul, ya. Dengan COVID tadi. Memang ada beberapa pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah kita laksanakan, diantaranya dengan Jalan Lingkar Setu ini. Jalan Lingkar Setu, pembuatan tempat sampah, terus mobil pengangkut sampah, dan halaman upacara di SD Negeri Cigudeg 1 dan Cigudeg 2. Yeah. Itu saja yang bisa kerjakan. Selebihnya kita fokus kepada penanganan COVID-19 ini. Gini Kang, itu di luar itu kemungkinan kalau memang tidak terjadinya kita musibah seperti ini, itu kayaknya di dalam Musdesus itu kan mungkin sudah berjalan kali ya dengan anggaran tersebut ya Kang ya. Betul. Kalau saja tidak ada musibah COVID-19 ini, saya yakin target yang sudah kita rencanakan sebelumnya akan terlaksana dengan baik. Ya, karena sebagian dana desa bantuan dari pusat itu ada pengalihan untuk bantuan langsung tunai dana desa itu. Sehingga kita kesulitan untuk membangun infrastruktur yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Terus gini Kang, ini kan ada di dalam aturan ya, undang-undang baik itu dari kementerian apa yang boleh bilang ya, kabupaten, seperti contoh umpamanya dari dana desa ini dialihkan dengan ke masyarakat.
Itu kira-kira menurut Kang Bram sendiri, ini berat enggak? Ini kan kadang-kadang masyarakat pun ada yang ngerti, ada yang enggak. Nyikapinya seperti apa itu, Kang? Ya dibilang berat juga karena memang sudah merupakan keputusan dari pemerintah pusat, Ya. sehingga sebagian besar dana desa itu harus dialihkan ke BLT dana BLT desa, dana desa. ya. Walaupun ada beberapa program kegiatan pembangunan yang tentu tertunda sampai 2021, dan itu pun 2021 belum tentu. Karena dari yang saya dengar BLTDD ini juga masih akan berlanjut di 2021. Berarti kan kemungkinan besar infrastruktur ini tetap akan nggak bakalan terwujud juga. Mungkin akan terganggu. Ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan, tetapi sebagian besar akan terganggu. Akan terganggu juga ya. Ini kemungkinan terutama mungkin semua dampaknya Betul. bukan hanya desa Cikuduk Betul, saja ya. semua desa, semua desa ya. Oke Kang, itu selain itulah dalam artian infrastruktur tadi sudah ada pembahasan oleh Kang Andi sendiri. Selain itu Kang, kira-kira ini kan udah 1 tahun, lantas dalam benak atau pemikiran Kang Bram sendiri selaku pimpinan di desa Cikuduk ini Kang, boleh dibilang program yang sebetulnya meskipun kita lagi pandemi nih ya, artinya seperti apa sih Kang, gitu kan, untuk kelanjutan yang memang satu yang jelas untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kang Bram sendiri ini, itu seperti apa? Sebetulnya khusus untuk desa Cikuduk, kita tidak hanya fokus di infrastruktur. Justru kita lebih fokus kepada peningkatan kapasitas individu atau peningkatan sumber daya manusia. Karena infrastruktur tidak akan ada artinya ketika tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga harus seimbang. Pola pikir masyarakat harus diubah, sehingga mereka punya kepedulian untuk bagaimana Cikuduk ini bersama dengan pemerintahan desa itu maju dengan mereka. Iya. Lantas saya juga agak kaget juga baru yang dengan kepemimpinan Kang Bram sendiri ada yang namanya RT RW kalau nggak salah ya, yang dibikin acara pelatihan atau seperti apa? Untuk peningkatan kapasitas, insya Allah kita akan lakukan setiap tahun. Jadi kalau kemarin kita RT, RW, kepala dusun kita juga sudah lakukan, kedepannya akan ada dari kader posyandu, dari Linmas dan dari LPM mungkin akan dilaksanakan peningkatan kapasitas juga, sehingga nanti mereka jadi paham bagaimana tugas pokok fungsi masing-masing. Artinya mungkin itu langkah awal atau gebrakan yang memang dilaksanakan oleh Kang Andi sendiri. Betul. Ya, karena betul. Saya bukan memberikan acungan jempol terhadap Kang Bram sendiri, karena ini saya juga baru dengan kepemimpinan Akang ini, artinya dibekali dulu RT RW supaya tahu fungsinya tadi. Betul. Sementara itu diperbolehkan nggak secara aturan kan? Justru kalau merujuk kepada aturan, seharusnya semua perangkat ya, dari mulai RT RW dan kepala dusun itu harus dilatih dulu, sehingga mereka bukan hanya tahu bagaimana cara bermasyarakat, tetapi juga mereka mengenal apa sih sebetulnya mereka fungsinya. Sehingga ketika berinteraksi dengan masyarakat mereka meminta bantuan kepada mereka bisa melakukannya dengan baik. Itu waktu itu ada pelatihan itu berapa hari kan? Pelatihannya 2 hari. 2 hari berpuncak, kebetulan kita pakai kendaraan ke sana 3 bis, ada juga menggunakan kendaraan kecil, sehingga di sana mereka senang, langsung bisa mendapatkan ilmu juga sekaligus rekreasi. Artinya supaya pikiran mereka fresh. Itu ada narasumber dari kabupaten juga? Ada, betul. Ada. Kebetulan pada saat itu ada sekdis dari DPMD hadir. Artinya mungkin enggak hanya sebatas desa saja ya. Ya memang yang orang yang berkompeten, artinya yang memberikan arahan tersebut kan. Ya. Oke kan. Di luar itu lagi Kang, ini ada wacana tidak nih Kang dengan kepemimpinan Akang yang sekarang? Ini saya juga banyak cari info nih kan. Kita bukan ungkit-ungkit ke pemimpin yang belakang, bukan. Ini menurut saya Kang Bram ini dasar sekali. Satu, porsinya dengar-dengar adanya
mungkin boleh dibilang tanah desa yang memang dulu itu kenapa sekarang dengan beraninya menurut saya Kang Bram ini secara membuktikan bahwa ini loh aset desa yang selama ini masyarakat tidak tahu. Itu ada pemikirannya kayak gimana gitu Kang menurut Kang? Jadi begini, dari sebelum jadi kepala desa, saya sudah punya keinginan, punya harapan agar aset desa yang tadinya dikuasai oleh orang lain harus kembali lagi kepada desa. Karena pemanfaatannya tentunya nanti kan untuk masyarakat banyak daripada dikuasai oleh perorangan, sementara kan yang merasakan hanya perorangan saja. Makanya sekarang lahan yang sekarang balai desa dari puskesmas lama yang sekarang ditempati oleh seseorang terus sampai ke kantor PU itu sudah ada bersertifikat. Begitupun yang seberang, yang kecamatan lama sampai artinya sertifikat itu sudah nama desa itu kan? Betul, sudah nama desa. Baru 1 bulan kemarin sudah menjadi nama desa dua-dua. Jadi 2 buku itu. Jadi dengan diurusnya sama Akang sebagai pimpinan desa. Betul. Terus gimana? Jadi prinsipnya bahwa apa yang saya sampaikan selama ini ada jargon nata kota berbenah lembur ngawangun bangun sejahtera saraya itu saya nggak mau jadi hanya omong kosong dan itu harus dilakukan. Makanya kenapa harus kota dulu yang ditata? Karena kalau kotanya kumuh, kalau kotanya tidak baik, maka di lembur pun tetap aja akan acak-acakan seperti itu. Iya. Artinya kalaupun memang tatanya kotanya udah bagus, baru kita ajak ke kampung-kampung tersebut. Ya. Gitu. Artinya bahwa kenapa harus kota dulu, tidak lembur dulu? Karena kalau kotanya tidak menjadi contoh bagi lembur, maka kota tidak akan. Oke. Jadi diibaratkannya mungkin pembenahan juga ya, Kang ya. Meskipun memang boleh dibilang mudah-mudahan mungkin dengan kalau memang tidak ada COVID ini kemungkinan perkiraan ada nggak kalau memang untuk pembenahan kita berbicara kota dulu untuk ke desa dalam jangka 1 tahun satu periode Akang ini kira-kira nyampe nggak? Gambaran coba. Saya orang yang selalu mempunyai optimisme yang tinggi. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, maka apa yang saya lakukan itu harus berhasil. Artinya, saya yakin dalam 1 periode kepemimpinan saya ini, Cigudeg akan bisa berubah dengan baik. Ya, untuk sementara ini mungkin dengan kayak saya ucapkan tadi ini udah ada perubahan lah gitu. Meskipun memang artinya bukan maksimal, puas dan nggak puas itu memang tetap akan berusaha gitu Kang ya. Intinya seperti itu. Terus gini kan, ini ada yang sisi menarik kan, gitu. Ada yang sisi menarik bahwa saya juga dapat bocoran bahwa yang namanya Kang Andi Bram kepala desa nggak kayak kalau senyum itu hanya senyum dikit aja, itu apa memang gimana itu Kang? Menurut Akang gimana itu? Jadi begini, kebetulan saya salah satu orang yang mungkin kadang-kadang terlalu serius. Iya. Kalau dalam menyikapi sesuatu, sehingga orang punya pandangan Andi Bram itu kepala desa Cigudeg ketus, judes. Padahal tidak begitu. Nggak gitu ya. Saya yakin kalau orang yang sudah dekat dengan saya tahu saya tidak akan menilai seperti itu. Makanya kenali dulu baru boleh bicara. Oke. Artinya nggak seperti itu kan ya. Karena kan nggak kayak lain katanya. Waduh, jadi apa memang agak canggung atau gimana masyarakat? Tapi masyarakat sendiri katanya, ya ketawanya cuma sedikit. Gitu. Apa memang simpul manis saja atau gimana? Memang seperti itu. Jadi saya tidak mau merubah diri juga ya. Artinya kalau pembawaan saya seperti itu tiba-tiba dirubah, justru juga tidak baik buat pribadi saya atau buat orang lain. Artinya saya hanya memberikan awasmu buat apa gitu kan? Lebih baik saya pokoknya ganti karakter, nggak seperti itu. Berarti Andi Bram ini apa adanya, yang memang sebelum jadi kepala desa pun sudah begitu. Oke, siap. Yang jelas boleh dibilang nggak pakai topeng lah gitu ya, dengan ada keberadaan tersebut. Satu lagi nih Kang, dari kita udah berbicara masalah pembangunan infrastruktur dan segala macam, penataan kota dan segala macam. Satu yang memang tahapan Akang lagi, ada enggak dalam artian di benak Akang sendiri untuk merubah mindset dari sistem pelayanan Kang?
ke seperti kau dan segala macam, menerapkannya seperti apa menurut Anda? Alhamdulillah sebetulnya dari awal saya dilantik jadi kepala desa, saya sudah merubah cara itu. Sehingga pelayanan kepada masyarakat harus betul-betul maksimal. Artinya saya minta kepada staf seluruh yang ada di desa Cigudeg itu, jangan pernah menerima apapun dari masyarakat ketika melayani masyarakat. Dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali, sehingga mereka bisa melakukannya dengan baik kepada masyarakat, dan begitupun masyarakat sebaliknya. Mungkin. Nah, ini yang lucu lagi. Pernah ada, bukan sebetulnya di tubuh kepala desa ada pro dan kontra, kayak wajar ya Kang ya. Dalam artian porsinya Lurah Bram ini apa memang pingin sombong atau pingin dipuji atau pingin apa, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas menurut saya memang salah satu yang namanya kepala desa atau lurah atau jaro itu memang harus ada ketransparansi. Ini saya pernah lihat di beberapa ini ada yang memang pro, banyak yang pro malah dengan adanya statement di medsos, permasalahan harus keterbukaan publik gitu kan, dalam artian anggaran dana yang diterima oleh desa. Itu resikonya sangat, sebetulnya tadi ada yang didekati oleh kepala desa sendiri gitu kan, atau kan memang itu ini langkah yang memang Kang Bram sendiri secara pribadi itu seperti apa Kang? Sebetulnya idealnya seluruh kepala desa atau seluruh pemerintahan desa melakukan seperti hal yang sama. Harusnya seperti itu. Ketika saya melakukan itu kan amanat undang-undang. Ya. Di undang-undang dikatakan kita harus terbuka. Ya. Begitupun masyarakat, tuntutan masyarakat. Saya yakin masyarakat dimanapun di seluruh desa yang ada di Indonesia ini menginginkan hal yang sama, agar ada keterbukaan dari kepala desanya, supaya masyarakat itu tahu berapa anggaran yang diterima desa dan berapa yang dikeluarkan untuk pembangunan maupun yang lainnya. Iya. Dan memang harus seperti itu Kang ya, menurut atau amanah undang-undang tadi ya. Iya. Nah secara fisik gitu kan, setelah ini ada nggak yang komen ke Kang Bram sendiri gitu, atau seperti apa gitu? Banyak ya. Bahkan sebagian besar mungkin mencemooh. Ya. Artinya saya sampai dikatakan gagayan. Bagi saya silahkan, mereka mau mengatakan apapun. Ini desa Cigudeg ini saya adalah kepala desanya. Ya. Jadi mereka kalau mau memajukan desanya silahkan, jangan intervensi desa saya. Dengan cara masing-masing. Dengan cara masing-masing. Meskipun memang kadang-kadang aturan itu yang sudah diterapkan. Betul. Kan? Betul. Terus selain itu juga nih Kang, ada sistem di medsos akan selalu pemberitahuan. Sebetulnya menurut Kang Bram sendiri, fungsi medsos ini menurut Kang Bram ya seperti apa? Jadi fungsi medsos itu betul-betul sangat penting sekali kalau buat saya. Kenapa saya main bukan hanya di FB, di Instagram dan sebagainya. Jadi masyarakat itu bisa tahu. Karena kalau kita mendatangi dari kampung ke kampung atau dari orang per orang, saya kira kan memakan waktu lama. Tetapi kalau dengan di medsos ini, karena kan hampir seluruh warga desa Cigudeg itu sekarang memegang HP Android ya, memegang gadget itu, sehingga mereka bisa tahu informasi apa saja. Bahkan saya kalau lihat membuat satu postingan di FB saja itu hampir 400-300 orang sudah. Artinya baik yang ngelik maupun yang memberikan komen. Betul. Jadi artinya fungsinya penting banget gitu Bang ya. Kalau saya buat saya penting banget. Ya. Terus dalam hal ini juga ada nggak arahan untuk satu contoh untuk memudahkan tadi ya? Ini kan kita perbedaannya antara FB itu kan umum ya. Di wilayah Cigudeg sendiri, di desa Cigudeg ini seperti bikin grup atau apa supaya untuk memudahkan, atau kan melalui tadi medsos itu kan ada. Jadi kebetulan kita juga ada grup WA, ada grup FB desa Cigudeg, sehingga mereka bisa masuk ke dalam, bisa. Tapi di dalam hal ini jelas yang namanya manusia itu kan selalu ada cobaan. Nyikapi cobaannya dengan kesabaran secara, karena gini, nggak ada sebatas Kang Bram sendiri, ada di titik keluarga kan. Nah pernah nggak di sisi lain keluarga berbicara atau begini ya, ini ada ini gitu, ini mohon izin
bukan kita mengungkit di keluarga. Itu kayak menyikapinya selaku pimpinan, karena Akang selaku ya pimpinan masyarakat, ya pimpinan keluarga, menyikapinya terhadap keluarga seperti apa? Ya kadang memang betul ada bahkan ada tekanan dari keluarga sendiri ya, tekanan, tapi tekanan itu alhamdulillah selalu bisa diselesaikan karena kan pada prinsipnya ketika kita ingin menjadi seorang kepala desa berarti kita harus mendharma baktikan apapun yang kita punya termasuk tenaga pikiran dan sebagainya sehingga mewujudkan apa yang kita cita-citakan dari awal itu bisa terlaksana dengan baik. Kita itu menerapkannya, arahnya sudah dipikirkan apa belum gitu kan? Menurut Akang gimana? Kalau saya kira apa yang kita niatkan dari awal agar desa yang kita pimpin itu menjadi maju, yang penting jangan berubah, jangan pernah merubah arah. Sebab kalau di tengah jalan kita merubah arah, saya yakin itu program yang akan dituju itu akan berantakan. Karena setiap kepala desa kan dituntut untuk membuat visi misi dan visi misi itu kan masuk ke dalam RPJMDes. RPJMDes dibuat selama sampai dengan masa jabatan berakhir biasanya. Artinya selama 6 tahun ya. Kita kan RPJMDes itu menjadi pedoman langkah ke depan dalam setiap pembangunan yang ada di desa. Oke Kak, artinya memang selama ini Akang mengucapkan terima kasih. Ya, sangat berterima kasih dengan bantuan ini. Walaupun bantuan ini kan namanya bantuan pasti tidak akan maksimal, pasti tidak akan memuaskan. Karena nilai kepuasan itu kan hanya bisa diusahakan sendiri. Iya, boleh dibilang mungkin baik dari pemerintahan tingkat pusat, kabupaten maupun desa kita sudah berupaya terhadap masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Kang Bram sudah hadir di kantor Barometer Bogor Podcast ini. Terima kasih. Jangan lupa nanti ada bintang tamu lagi di Barometer Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa untuk Indonesia.